kita semua. Kebajikan. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Ika Barokah Suryaningsih, SE MM Chair ACMA, selaku dosen konsentrasi manajemen pemasaran. Yang kami hormati, Ahmad Bushro Darojatul Islam selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Universitas Jember. Ketua Panitia, Siti Sri Wahyuni, serta semua panitia dan partisipan manajemen konsentrasi discussion yang kami sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada acara manajemen concentration discussion dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Abdullah Pasya, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Baik, selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara manajemen concentration discussion ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan tata tertib. Yang ketiga, pembacaan CV pemateri. Yang keempat, acara inti, yakni pemaparan materi mengenai konsentrasi manajemen pemasaran. Yang kelima, ada sesi. Dan yang keenam, ada sesi penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita mengawali acara manajemen concentration discussion pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib selama mengikuti acara manajemen concentration discussion ini. Yang pertama, peserta wajib menyalakan fitur kamera dan menonaktifkan mikrofon pada saat acara berlangsung. Yang kedua, peserta wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan. Yang ketiga, peserta wajib menggunakan format nama sebagai berikut. Peserta _ nama. Yang keempat, peserta dapat bertanya dengan mengaktifkan fitur raise hand dan menyalakan mikrofon setelah mendapatkan instruksi dari moderator. Atau bertanya melalui chat room Zoom dengan format nama pada saat sesi tanya jawab. Yang kelima, peserta wajib menjaga sikap saat kegiatan berlangsung. Yang keenam, peserta wajib mengisi absensi yang telah disediakan oleh panitia. Sebelum memasuki acara inti, ada baiknya jika kita lebih mengenal siapa pemateri kita pada sore hari ini. Berikut ini merupakan kurikulum vitae dari Ibu Ika Barokah. Ibu Ika Barokah dengan nama lengkap Dr. Ika Barokah Suryaningsih, SE MM Chair ACMA, dengan jabatan fungsional Lektor Kepala, pangkat atau golongan pembina 4A, NIP atau NIK atau identitas lainnya 19785052503122002 dengan NIDN 0025057805 dan tepat tanggal lahir beliau ialah Banyuwangi 25 Mei 1978 dengan bidang keahlian manajemen pemasaran. Berikut merupakan riwayat pendidikan dari Ibu Ika Barokah. Beliau menempuh S1-nya di Universitas Jember dengan bidang ilmu manajemen dan lulus pada tahun 2001. Kemudian, beliau melanjutkan S2-nya di Universitas Jember dengan bidang ilmu manajemen dan lulus pada 2003. Selanjutnya, beliau menempuh S3 di Universitas Brawijaya dengan bidang ilmu manajemen dan lulus pada tahun 2014. Kemudian, Ibu Ika Barokah memiliki jabatan struktural. Namun, sejak Juni 2021 hingga sekarang, beliau menjadi Ketua Satuan Panitia Internal atau SPI Universitas Jember. Kemudian, Ibu Ika Barokah kemudian program sandwich yang pernah diikuti oleh Ibu Ika Barokah yaitu pada tahun 2013 dengan program PKPI
Sandwich Like Program di University of Queensland, Australia, dengan sumber Dirjen Dikti. Ibu Ika Barokah memiliki banyak pengalaman penelitian dalam 10 tahun terakhir, yaitu diantaranya pada tahun 2020 dengan judul penelitian implementasi model Kartek pada strategi breeding Blue Diamond sebagai ikon pariwisata bahari di Jember dengan sumber dan jenis dana di DIPA Universitas Jember. Kedua, pada tahun 2019 dengan judul penelitian model pengembangan pariwisata bahari berbasis pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Jember dengan sumber dan jenis dana DIPA Universitas Jember. Yang ketiga, pada tahun 2014 dengan judul penelitian peran mediasi trust and process risks terhadap keputusan pembelian produk obat hewan impor, studi pada peternak ayam layar di Jawa Timur dengan sumber dan jenis dana BOPTN Universitas Jember. Kemudian, Ibu Ika Barokah banyak mempublikasikan judul artikel ilmiah dalam 10 tahun terakhir. Salah satunya adalah dengan judul Destination Experience Involvement and Memorable Tourism Experience is Relevant for Rural Tourism dengan nama jurnal Management and Marketing Challenge for the Knowledge Society dengan volume, nomor dan tahun, volume 16, nomor 1 pada bulan April 2021. Berikut merupakan beberapa judul artikel dari Ibu Ika Barokah. Baik, Ibu Ika Barokah juga menjadi pemakalah seminar ilmiah di 10 tahun terakhir, yaitu salah satunya dengan nama pertemuan Fourth International Conference of Graduate School on Sustainability ICGSS dengan judul artikel Talk the Role of Tourism Marketing Mix and Service Quality on Revisit Intention in Destination Rejuvenation. Waktu dan tempat Graduate School Building, University of America Malang 2019. Berikut merupakan karya buku Ibu Ika Barokah dalam 10 tahun terakhir. Yang pertama, dengan judul buku Manajemen Pemasaran Perspektif Agribisnis yang launching pada tahun 2001. Biru Yogyakarta. Yang kedua, dengan judul buku Teori Manajemen Lanjutan dengan Konsep dan Pengembangan yang launching pada tahun 2020 dengan jumlah halaman 230 dengan penerbit CV Dream Litera Buana. Yang ketiga, dengan judul buku Manajemen Pemasaran Pariwisata dan Indikator Pengukuran yang launching pada tahun 2020 dengan jumlah halaman 420 penerbit Samudra Biru Yogyakarta. Kemudian, Ibu Ika Barokah juga aktif dalam kegiatan pelayanan atau pengabdian kepada masyarakat. Salah satunya dengan judul pelayanan, penguatan ekonomi masyarakat melalui pendampingan dan optimalisasi fungsi TIK sebagai sarana pemasaran potensi wisata Tirta Agung di Desa Sukosari Kidul, Kecamatan Sumberwingin, Kabupaten Bondowoso pada tahun kedua, dengan sumber dana DIPA Universitas Jember. Kemudian, Ibu Ika Barokah juga aktif dalam keanggotaan organisasi ataupun asosiasi, di mana hingga saat ini Ibu Ika Barokah menjadi anggota di ISEI, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Yang kedua, pada tahun 2015, Ibu Ika Barokah di Forum Manajemen Indonesia. Yang ketiga, pada tahun 2016 hingga sekarang, Ibu Ika Barokah menjadi pengurus di Asosiasi Program Studi Manajemen dan Bisnis Indonesia. Berikut merupakan pengalaman reviewer oleh Ibu Ika Barokah.
Yang pertama pada tahun 2020 dengan nama jurnal International Journal of Business and Globalization IGG dengan status akreditasi International SGR Q3. Yang kedua, pada tahun 2020 dengan nama Jurnal Mahasiswa STI Muhammadiyah Palopo di Universitas Muhammadiyah Palopo dengan status akreditasi nasional terakreditasi Sinta 5. Yang ketiga, pada tahun 2019 dengan nama Jurnal Riset Ekonomi Islam IAIN Batu Sangkar Padang dengan status akreditasi nasional terakreditasi Sinta 4. Selanjutnya, yakni memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi mengenai konsentrasi manajemen pemasaran yang akan disampaikan oleh Ibu Ika Barokah. Pada Ibu Dr. Ika Barokah Suyaningsi, SE, MMCA, CMA, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Teman-teman panitia, saya sudah dikasih link share ya. Halo, gimana nih teman-teman? Apakah kalian menunggu pemateri kita? Mohon bersabar ya, pemateri kita ada sedikit kendala. Aku mau interaksi dong sama partisipan yang ada di sini. Aku mau tanya ke Mohon maaf, saya terlempar dari sudah barusan. Oh, nggih, Bu. Saya sudah dikasih link share. Teman-teman sudah terlihat di sudah, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan teman-teman di HMJM, terutama untuk Ketua HMJM, Busro, HMJM, terima kasih atas kesempatannya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah berbulan-bulan menghubungi saya gitu ya, dan saya sudah mengiyakan, namun ternyata dalam perjalanannya saya hari ini kebetulan ada tiga kegiatan bersamaan gitu ya, dalam waktu yang bersamaan, dan ini wajib gitu, karena ini ditugaskan oleh fakultas gitu. Jadi barusan saya adalah sebagai tutor di program KMMI. Mudah-mudahan teman-teman ini mungkin ada yang ikut di KMMI juga ya. Jadi ini tadi kebetulan saya, dan kemudian juga dalam waktu yang bersamaan S3 gitu ya. Sehingga dengan sangat berat hati, dan saya mohon maaf kepada teman-teman panitia
ya, dan juga peserta yang kemudian saya harus switch jadwal gitu ya, persis selesai KMMI saya akan pagi gitu ya. Oke, teman-teman peserta mahasiswa manajemen yang saya sayangi, kalian adalah anak-anak saya gitu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Oke teman-teman, saya diminta untuk saya sedikit mengulas terkait dengan manajemen concentration discussion, khususnya di marketing gitu ya. Kemarin sempat saya tanya, ini apa karena saya sebagai KPS atau selaku dosen biasa gitu ya, karena KPS-nya kan sudah diganti. Namun demikian saya berharap teman-teman panitia juga melakukan hal yang sama untuk konsentrasi. Kira-kira gitu ya, teman-teman panitia. Keempat konsentrasi dilakukan hal yang sama ya? Iya, Ibu. Oke. Oke, bagus kalau gitu. Cuman kalau dulu itu kan bersamaan ya, seluruh konsentrasi dalam satu waktu gitu ya. Tahun lalu insya Allah begitu. Hari ini saya akan ngomong terkait dengan marketing. Apa ya? Marketing itu kemarin si Devina mintanya, oh ada silabus terkait dengan marketing. Saya sudah dikasih. Sebenarnya kalian juga pasti sudah tahu gitu ya, konsentrasi pemasaran itu apa saja sih yang di dalamnya. Kalau secara kurikulum di kita, konsentrasi pemasaran itu sebenarnya dibangun oleh 5 pilar mata kuliah gitu ya. Mata kuliahnya itu ada manajemen pemasaran jasa, kemudian manajemen penjualan, kemudian manajemen pemasaran internasional, perilaku konsumen. Di mana ujungnya, finally kalian harus wajib menempuh seminar manajemen pemasaran. Nah ini kalau di kurikulum kita ya. Kalau terkait dengan apa saja yang harus dipelajari di konsentrasi marketing, apa namanya, ya semua hal terkait dengan marketing, tetapi secara kurikulum di Universitas Jember itu menentukan 5 mata kuliah ini yang menjadi penopang dasar di dalam konsentrasi pemasaran. Teman-teman kalau ada yang ditanyakan bisa cut saya ya, nggak harus di akhir mungkin ya. Kalau kita ngomong konsep inti pemasaran ya, seperti yang kalian pelajari pada saat di semester 3 dan 4. Manajemen pemasaran dan manajemen pemasaran lanjutan. Jadi konsepnya adalah bagaimana produk dan jasa, produk barang dan jasa itu nyampe ke tangannya konsumen gitu ya. Intinya cuma itu doang. Tapi di dalam itu ada pertukaran, kemudian ada value, ada kepuasan, ada mutu agar supaya apa? Agar supaya kemudian goals jangka panjang kita itu adalah loyalitas pelanggan. Itu adalah goals jangka panjang, ya. Loyalitas itu tidak bisa dibangun dalam waktu yang pendek, tetapi itu diuji dan teruji loyalitas itu. Saya singkat-singkat aja. Nah, apa sih asiknya di marketing gitu ya? Marketing itu sangat dynamic, sangat-sangat dinamis. Dengan produk yang sama, maka kita akan memberikan, karena kan tadi tugas fungsi utama kita adalah mendeliver produk atau jasa sampai ke tangan konsumen kan ya. Coba kalau kita ini, mungkin kalian nggak nemu ini ya, ini adalah evolusi produk Rinso. Kalian pasti kenal produk ini, Rinso itu adalah deterjen untuk apa namanya, deterjen cuci baju gitu ya. Tetapi bagaimana coba kita cek evolusinya. Nah mungkin yang sebelah kiri ini, yang di sini sebelah kiri saya ini di sini, ini kalian nggak menangi gitu ya. Rata-rata paling kalian kan lahir di tahun 2000-an ya. Rinso pada saat sekitar tahun 80-an. Coba kita perhatikan gitu ya. Coba kita perhatikan bagaimana pesan yang ada.
Pesan yang terjadi apa? Bandingkan yang sebelah kiri dengan sebelah kanan. Apa yang menjadi berbeda? Kalau di sebelah kiri, ini lebih pada fungsionalitas produknya. Bisa dipahami ya. Tetapi kalau yang di sebelah kanan ini adalah bagaimana orang udah tahu, udah kenal. Jadi nggak perlu lagi mereka dibangun awareness-nya terhadap fungsionalitas produk. Tetapi yang dibangun adalah pesan-pesan moral agar supaya mereka mengingat bahwa itu adalah dari Rinso. Pesan moral yang paling ini adalah tidak takut kotor. Itu adalah pesan moral yang disampaikan oleh Rinso. Sebenarnya apa sih tidak takut kotor adalah how to educate people bahwa mereka jangan dikit-dikit takut kotor. Nah, itu akan menciptakan kreativitas anak. Kalau anak itu serba dilarang, serba dicekoi hal-hal yang harus bersih, harus ini, sementara kemudian mereka tidak memiliki kreativitas. Nah, itu akan menyebabkan bahwa ke depannya, jangka panjangnya, anak ini tidak memiliki kreativitas. Gitu ya. Mungkin mereka akan menjadi clever, tetapi mungkin smart, no, gitu ya. Tetapi bagaimana membangun bahwa tidak hanya IQ, tetapi EQ maupun sosial kapitalnya seperti apa. Nah, pesan-pesan moral itu yang kemudian dijadikan sebagai sarana komunikasi oleh Rinso terhadap segmen pasarnya yang sekarang, gitu ya. Itu yang sekelumit terkait dengan produk, gitu ya. Oke, kita lihat. Ini semua saya rilis. Kenapa ini supaya bedanya kelihatan signifikan, gitu ya. Bisa jadi kalian nggak menemui iklan itu karena kalian mungkin di 2000-an, mungkin ini juga di tahun 2000-an sudah begini ya. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa produk itu ada last year ago gitu ya, suwi gitu. Bagaimana perubahan fundamental terhadap pesan yang disampaikan melalui pemasaran mereka. Contoh, ini adalah KFC. Ya. KFC ini tahun sekitar 80-an, contoh iklannya begini dia. Contoh iklannya pamflet, nggak ada yang macam sekarang, kemudian dia video berjalan gitu ya. Kemudian saat kalian searching di internet, tiba-tiba muncul tuh ada video iklan gitu yang bikin kita annoy gitu ya. Sebenarnya hal-hal itu juga membuat kita pengguna internet sebenarnya juga bagus juga ya dengan iklan. Tapi itu adalah salah satu strategi yang dibuat oleh perusahaan agar menciptakan awareness terhadap dan awareness itu bisa diciptakan dengan dua hal sih. Ada awareness secara positif gitu ya, tetapi ada juga awareness yang secara negatif. Tetapi lama-lama coba kalian ketika kalian nggak suka dengan sesuatu gitu, pasti kan akan ngomongin terus. Nah, itu akan justru malah mancep nih di sini. Nah, iklan juga begitu. Iklan sebenarnya tujuannya adalah salah satunya how to remind gitu ya, merimain terus gitu. Tetapi kadang-kadang kita kalau pas lagi serius kerjakan apa, kemudian kita butuh sumber-sumber data dari internet gitu ya, ternyata ting muncul iklan. Nah, itu sebenarnya annoying. Tapi kadang-kadang tapi kan kita ngomong, aku sebel itu iklan ini di ini nih. Nah, tapi kita ngomong, nah itu secara tidak alam bawah sadar kita sebenarnya membangun itu di dalam alam bawah sadar kita untuk selalu mengingat itu. Oke. Kemudian bayangkan kalau dulu kita ke restoran seperti ini, tetapi lebih kepada quality of the product, bagaimana makanannya enak, gitu ya. Itu ada fungsionalitas produk. Tetapi sekarang tidak lagi. Kenapa kalian suka datang jalan-jalan, makan di tempat-tempat tertentu? Sebenarnya yang kalian beli apanya, gitu ya? Not only food, ya. Tetapi sebenarnya yang kalian beli adalah suasana. Apalagi yang suasananya kata anak sekarang susah sekali saya nyebut itu. Dan supaya kalian bisa melakukan aktualisasi diri, kemudian kalian juga itu kan salah satu marketing kalian sebenarnya. Secara tidak sadar kalian melakukan marketing itu everyday.
in every moment. Foto di tag, tampilin di status IG, di status Facebook, di status apa namanya ini WA dan seterusnya, itu adalah sebenarnya how to build our market kita gitu ya, how to be aware apa namanya society itu aware terhadap kita. Oh ternyata kegiatannya ini loh, ini kesini, dan itu menimbulkan komen gitu ya. Komen itulah yang kemudian menjadi perbincangan. Saya kira itu adalah ini ya terkait dengan evolusi terhadap dunia marketing. Basically, the holistic marketing concept itu ada ini, ada internal marketing. Internal marketing itu kita bagaimana di dalam internal sebuah perusahaan gitu ya. Jadi antara pimpinan dengan bawahan, antar divisi dan seterusnya. Kemudian kalau relationship marketing itu adalah dengan customer, dengan channel, dengan partners gitu ya. Artinya dengan pihak luar gitu ya, kita harus bagus dengan customer, tidak not only customer but also channel and partners. Sebenarnya who is channel gitu. Channel ya jalur distribusi kita gitu. Terus siapa yang jadi partner kita? Partner kita adalah supplier. Nah, itu adalah relationship marketing. Tidak hanya kita bagus hubungannya dengan customer, tetapi dengan ketiganya itu harus bagus juga. Internal marketing terlebih lagi. Bagaimana kita bisa membangun karir kalau kita tidak memiliki marketing yang bagus? Dalam artian, marketing yang bagus adalah menunjukkan kinerja kita di dalam sebuah perusahaan atau institusi apapun. Itu adalah apa namanya? Internal marketing. Oke, kemudian adalah integrated marketing. Integrated marketing adalah bagaimana kita membangun komunikasi, channel, produk and services di dalam sebuah integrasi. Makanya kemudian kalau kita back to sini, kalau kita back to ini, yang kita bangun ini kan tidak hanya kita konsep makanan, jadi ini adalah integrated. Kita itu beli makanannya, produk, servisnya adalah layanan di sebuah restoran atau kafe yang kalian pilih, gitu ya. Terus kemudian service produk communication. Kemudian kalian mengkomunikasikan ini menjadi sebuah ini dan itu menjadi influencer bagi orang lain untuk kepingin datang. Nah, itu adalah integrated marketing. Sebenarnya kalian menjadi to be a good marketer sebenarnya dengan Instagram, dengan Facebook dan status yang ada di WA dan seterusnya. Okay. Selain itu, yang dinamakan holistic marketing itu adalah adanya social responsible marketing. Jadi bagaimana kemudian bahwa produk kita, usaha kita, cara pemasaran kita itu ada etikanya, sesuai dengan lingkungan, dan itu legal, sesuai dengan peraturan yang ada, dan itu tidak menimbulkan rejection dari community. Itu yang dinamakan 4 kesatuan itu, itulah yang dinamakan sebagai holistic marketing. Okay. Selain itu yang terpenting untuk hari ini ya, untuk hari ini itu kalian tidak bisa lagi hanya pada marketing yang konvensional marketing. Tetapi hari ini wajib dan mutlak adalah digital marketing. Itu wajib bagi kalian untuk kalian kuasai ketika kalian kepingin atau kepingin memilih konsentrasi marketing dan kepingin menjadi seorang marketer yang bagus. Ini tidak bisa dielakkan lagi. Ini sudah tuntutannya, bukan lagi pilihan. It have to, must be, gitu ya. Bukan should be, tapi have to, harus. Mutlak tantangannya kita harus menguasai ini. Hanya serba digital. Terutama pada saat di pandemi semacam ini, coba kita lihat, kita perhatikan. Mana yang going down dan mana yang growing up. Yang growing up adalah sektor-sektor yang berbasis IT. Yang growing up adalah sektor-sektor usaha UMKM yang mampu melakukan inovasi dan modifikasi berkolaborasi dengan digital marketing. Selebihnya mereka banyak yang down, gitu ya. Oke. Sekarang contoh, rasanya ini
kira-kira aku bisa nggak ya di marketing? Ya, kembali lagi, tanya pada diri kalian. Kalau di marketing semacam itu, passion saya di mana sih? Oke, aku tanya, seorang marketing itu harus memiliki satu kemampuan apa, Rek? Coba. Dia boleh apapun, tetapi dia harus punya satu. Coba. Korek. Ini semua yang akan rencana pilih konsentrasi ya? Atau ini yang sudah memiliki wacana untuk konsentrasi marketing? Ada yang jawab yang saya seperti radio. Nggak apa-apa, ya wes, saya aja kalau gitu yang ngomong. Izin masuk, Ibu. Mungkin yang perlu dimiliki mungkin keahlian dalam melihat pasar, Ibu. Kebetulan simple. Iya, itu memang iya, Arsya, Pasya. Tapi yang paling marketing harus apa? Izin masuk Ibu. Ya, Mungkin apa ini Bu? Bu, apa namanya? Harus pandai komunikasi itu Bu. Oke, komunikasi melalui apa setidaknya? Oke, sorry. Jadi setidaknya mampu melakukan komunikasi. Berarti apa? Kita mampu melakukan komunikasi baik verbal maupun oral. Nah, oral maupun verbal nanti didukung oleh banyak yang tadi yang katanya Pasya. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Setidaknya kita harus memiliki kemampuan untuk menyampaikan sesuatu secara oral. Jadi intinya mereka harus pintar ngomong. Tapi bukan pintar ngomong, harus pintar ngomong. Bagaimana menyampaikan ide gagasan kita agar mereka mau menerima ide yang gagasan kita. Mohon maaf, Ibu. Ya, Pasya. Suara Ibu Ika kurang jelas, Ibu. Kurang jelas ya? Enggak, Ibu. Baik ya. Kira-kira kalau begini sudah jelas nggak, Pasya? Sudah jelas, Ibu. Sudah lebih jelas ya? Sudah, Ibu. Oke, ya, tadi saya ulangi ya. Sebenarnya bagaimana kita? Apakah aku cocok di marketing gitu ya? Satu, observasi dirimu sendiri, observasi diri kita. Satu, karena tadi yang kita sampaikan kata si Sodik, satu Bu bisa komunikasi dengan baik gitu ya. Oke, makanya komunikasi dengan baik itu ada oral, ada verbal, ya ada apa namanya tulisan dan verbal gitu ya. Jadi terutama pada saat namanya marketing itu kita harus mampu menyampaikan ide gagasan kita kepada orang lain agar orang lain mau untuk menerima ide atau gagasan kita, bukan memaksa dalam tanda kutip. Karena banyak sekali kemudian orang tidak suka dengan profesi ini karena satu, mereka terlalu memaksa. Mereka bukan memberikan ide atau gagasan supaya orang lain mau menerima, tetapi mereka memaksakan ide atau gagasan yang mereka bawa. Itu yang harus dihindari. Sehingga kenapa kemudian kalian suka nggak suka, apa, suka tidak suka melihat salesnya asuransi. Itu kan seolah-olah kalau ngomong nggak pernah bisa diputus gitu ya. Ngomong terus ini dan seterusnya. Nah, kalau sebaiknya tidak seperti itu. Itu bukan smart marketer gitu ya. Tapi smart marketer bagaimana kemudian mengubah mindset calon potensial
konsumen kita untuk mau atau bisa menerima ide atau gagasan dari marketing. Oke gitu. Pasha sudah mau lebih jelas kah suara saya, Pasha? Sudah lebih jelas, Ibu. Oke. Kemudian prospek kerja bagi lulusan marketing gitu. Apa ya? Banyak sih sebenarnya, ini adalah very spesifik di dunia marketing gitu ya. Sangat spesifik di dunia marketing. Tetapi secara umum kalian bisa kemanapun gitu ya. Karena marketing itu dibutuhkan di banyak tempat, tidak hanya di perusahaan-perusahaan profit oriented, tetapi di NGO pun butuh marketing. Coba kalau nggak percaya, Lazis itu marketing nggak? Dia memarketingi ininya nggak, meskipun dia non profit oriented institusi. Di institusi yang non profit oriented pun itu butuh memarketingi dirinya, sehingga sebenarnya secara general itu tenaga marketing sangat banyak dibutuhkan. Oke, secara spesifik market risk analyst gitu ya. Ini adalah prospek pekerjaan bagi kalian. Kemudian brand atau brand manager, kemudian brand manager ini bisa juga dengan marketing manager gitu ya. Biasanya marketing manager di bawahnya lagi masih ada brand manager. Nah, ini berbeda gitu ya. Kalau marketing manager itu lebih bagaimana memasarkan produk, tapi kalau brand manager adalah bagaimana membranding sebuah produk. Itu berbeda, karena branding itu adalah bagian terkecil dari marketing management. Oke, kemudian digital marketing analis. Nah, kenapa kemudian saya bilang, kalian kalau memang mau ke arah sini, mau nggak mau, bisa nggak bisa, kalian harus belajar terkait dengan digital marketing. Ini sudah tuntutannya. Karena apa? Semua perusahaan nantinya akan memiliki big data yang kemudian diolah dalam bentuk digital, dan itu yang dijadikan sebagai strategi marketing mereka. Kemudian social media manager. Itu. Kemudian media planner. Kemudian copywriter. Copywriter ini jangan dikira hanya sebagai juru tulis. Nah, tetapi mereka memang melakukan marketing dengan versi tertulis. Nah, itu bedanya. Jadi mereka sebenarnya di divisi marketing, tetapi bagaimana cara mereka memarketingi dalam bentuk tulisan, bukan dalam bentuk lisan. Yang kemudian berikutnya adalah public relations specialist. Itu yang juga menjadi prospek pekerjaan di marketing gitu ya. PR itu biasanya adalah orang-orang pilihan yang sangat memiliki kemampuan luar biasa di dalam public relation. Kemudian ada juga ditanya, Bu, kalau itu adalah prospek kerja ya. Sekarang kalau kita back lagi ke kampus gitu, Bu, metodologi penelitian yang terkait di konsentrasi pemasaran apa gitu. Banyak. Nah, ini yang bisa diinikan. Bisa kalian pilih pilihan dari berbagai metodologi atau alat analisis di bidang marketing. Jadi semuanya depend on tujuan risetmu, Rek. Jadi berapa banyak variabelmu dan tujuan risetmu mau apa gitu ya. Contoh yang paling gampang. Ini multidimensional scaling yang di sini nih. Yang ini. Sorry. Yang di sini. Misalkan taruh di sini. Ini adalah marketing banget, Rek. Yang ini multidimensional scaling ini. Itu sangat kenapa? Multidimensional scaling ini adalah bagaimana kemudian kita memappingkan, mencari posisi kita di antara pesaing-pesaing kita yang selevel, posisi kita ada di mana? Kemiripan kita di apanya? Ketidaksamaan kita di apanya? Nah, ini adalah nantinya ketemunya adalah perumusan strategi marketing. Ini jarang sekarang anak-anak bikin ini, karena rata-rata mahasiswa ada di sini nih.
ambilnya. Multiple regression ini yang di sini. Kemudian ini regression multivariate itu yang sering diambil. Terus kemudian PET analisis di sini sering diambil, PLS sama SEM. Ini sering. Padahal alternatif pilihannya banyak sekali. Ada yang namanya cluster analisis. Kemudian ada yang namanya faktor analisis. Ini banyak pilihan-pilihan di dunia marketing terkait dengan metodologi penelitian atau alat analisis di dalam marketing. Kemudian, what should we do gitu ya? Ya, kalian harus discovery yourself gitu ya. Cari-cari di internet, kemudian konsentrasi marketing itu ngapain sih, apa kelebihan atau keunikan marketing gitu ya. Kemudian apakah saya prefer di marketing gitu ya. Kalau saya pemalu dan pendiam, kira-kira cocok nggak ya saya di marketing kayak gitu. Itu yang kalian harus cari di dalam diri kalian gitu ya. Kalau pemalu, nggak mau ngomong, diem ya, pilih marketing gitu ya, nggak cocok di situ. Ambil aja yang MO yang cuma ngitung doang gitu, atau di keuangan yang tidak terlalu banyak berinteraksi dengan publik gitu ya. Mereka bisa bekerja sendiri. Kemudian planning. Itu kan dari eksternal ya, Rea. Artinya dari konsentrasi marketing seperti apa, kemudian ya tadi prospek-prospeknya seperti apa. Sekarang dari identifikasi atau planning dari diri kita, gitu ya. Kamu punya ini enggak terhadap marketing? Tidak harus pengalaman yang ini, tetapi kamu apa namanya ya, memiliki pengetahuan yang cukup enggak terkait marketing? Informasi apa saja yang kalian miliki. Nah, kemudian menggabungkanlah discovery terhadap apa namanya eksternal tadi, kemudian dengan identifikasi dari diri kalian, planningnya seperti apa, maka baru silakan kalian executing. Oke, kalau gitu saya pilih marketing gitu ya. Terus kemudian sebelum benar-benar melakukan keputusan untuk memilih marketing, ya lakukan reflecting. Kira-kira benar nggak saya bisa masuk di marketing dalam artian kemampuan dan apa namanya keinginan dan kemampuannya memang inline nggak di marketing. Jadi gitu ya. Terus kemudian oh ya Bu, kita harus apa aja sih namanya untuk di marketing ya, untuk tambahan reference dan membangun wawasan ya pasti marketing textbook lah, wajib itu. Kemudian national journal itu untuk apa? Untuk mengetahui perkembangan teori-teori marketing yang terus dinamis. Kemudian international journal itu juga. Oke, terus kemudian newspaper and marketing magazine itu ada banyak marketing magazine gitu ya yang bisa kalian lihat dan itu very apa namanya sangat ini ya itu akan sangat berbeda jauh dengan teori yang kalian pahami dan disitulah sangat membantu kalian menambah wawasan-wawasan baru ya. Kemudian internet source itu gampang kan sekarang cari e-book, cari ini dan seterusnya itu cukup dengan satu klik saja melalui internet source gitu ya. Oke. Sekarang bagaimana menjadi marketing yang handal gitu ya. Ada 10 hal yang harus kalian bangun gitu ya untuk menjadi untuk menjadi seorang marketer gitu ya. Ini yang ketika nanti kalian sudah keluar sebagai seorang marketer ini satu itu wajib, itu teori juga ngomong begitu, kenali pasar, pangsa pasar. Kalau kita di BMC itu nomor satu yang harus dikenali kan juga segmen pasar. Jadi pangsa pasarmu harus kamu kenali siapa yang menjadi segmen pasarnya. Kemudian knowledge, product knowledge itu wajib kalian kenali. Bagaimana kalian mampu memasarkan sementara kalian tidak cukup pengetahuan atas produk atau jasa yang kalian jual. Nah, ini yang harus dikenali. Kemudian, nah ini yang diomongin si Sodik tadi, memiliki kemampuan komunikasi yang bagus.
Itu yang harus dibangun juga. Terus kemudian satu orang marketing itu pasti harus banyak temannya. Kenapa? Karena di pertemanan, koneksi, dan jaringan itulah potensi pasar yang dia bisa garap, dan itu sangat very potensial gitu ya. Kalian menjual produk kepada orang yang relatif tidak ada kenal sama sekali, itu akan jauh lebih sulit daripada membangun jaringan, memarketingi dengan pihak-pihak yang sudah kalian paham atau kalian kenal sebelumnya. Itu jauh lebih mudah gitu ya. Jadi sosial kapital, jaringan, pertemanan, persaudaraan itu menjadi sebuah sosial kapital yang luar biasa harus kalian bangun. Sehingga kalau kalian di orang marketing ya seringlah senyum gitu ya. Kemudian banyak ngomong gitu, banyak menyapa gitu ya. Kalau seorang marketing kemudian cuman diem, mencucu gitu, ya nggak bakalan laku lah barangnya. Nah, makanya kemampuan berkomunikasi dan kemampuan untuk membangun jaringan itu penting di dalam sebuah marketing gitu ya. Oke, berikutnya saya nggak akan berpanjang-panjang gitu ya. Kelima adalah ini penting sebagai seorang marketer. Perhatikan penampilanmu. Coba kamu kalau lihat. Saya sering ngamati ya. Kalau di industri hospitality gitu ya, hotel apa-apa gitu ya. Kemudian misalkan industri hospitality dan ini yang lebih banyak ke services. Bank gitu ya. Perbankan, kemudian di perhotelan, kemudian di beberapa instansi yang di front office gitu ya. Coba kalian lihat bagaimana penampilan frontlinernya. Yahut. Coba kalau kalian ke Aston, bagaimana sih mbak-mbak yang di resepsionis itu? Mas-masnya, cakep, ganteng, putih-putih kabeh. Ya toh? Itu adalah penampilan. Karena dia apa? Dia adalah orang terdepan yang kemudian sebenarnya secara ini mengkomunikasikan dari jasa yang mereka berikan. Coba kalau kamu kenal dengan marketing bukan marketing, ininya langsung ya biasa saja penampilannya gitu ya, tapi tetap memperhatikan penampilan, tetapi tidak spektakuler, wow yang ada di frontliner, karena memang itu adalah yang yang harus mereka sodorkan kepada tamu atau klien atau nasabah. Makanya di frontliner itu pasti jaga betul penampilan gitu ya. Kadang-kadang kita nggak harus cantik loh. Kadang-kadang kita nggak harus ganteng loh. Kadang kita nggak harus putih loh. Tetapi ketika penampilan kita itu nice gitu ya, matching. Kemudian satu lagi, penampilan yang ini tidak semata-mata karena dress kita yang kita pakai. Tetapi ketika kemudian inner beauty-nya gitu atau inner handsome-nya keluar, maka sebenarnya itu menjadi daya dukung penampilannya. Gitu ya. Oke, kemudian pahami kebutuhan konsumen yang tadi. Selain kita memahami nomor satu tadi segmen pasar kita harus mengenali apa kebutuhan konsumen kita atau pelanggan kita. Makanya kenapa kita senang kalau di perbankan kemudian kita disebut nama kita, kenapa kita menjadi lebih bagaimana gitu, lebih berbeda gitu ketika kemudian misalkan saya datang dengan Bu siapa? Dengan Bu Ika. Nah, setelah itu dia akan menyebut nama kita terus-menerusnya Bu Ika. Daripada kita hanya Ibu, itu akan berbeda. Secara ini kita akan dilayani seolah-olah bahwa kita aja yang dilayani, padahal ya semuanya. Jadi artinya kita harus memahami kebutuhan konsumen untuk layanan yang prima, gitu ya. Kemudian, orang marketing itu nggak pernah mudah, gitu ya. Di dunia marketing itu luar biasa berat tantangannya menurut saya. Apalagi di kondisi yang semacam ini sangat-sangat berat. Maka kemampuan untuk keluar dari zona nyaman itu mutlak diperlukan. Nek mau ingin di zona nyaman terus jadi ASN, mereka akan ritmenya stabil gitu. Tapi di dunia marketing nggak bisa.
harus keluar dari zona nyaman. Dan ini bukan hanya sekedar slogan kita harus keluar dari zona nyaman, enggak. Tapi benar-benar harus ya nggak bisa, mereka harus fight lah, gitu ya. Kemudian optimis. Orang marketing itu harus optimis terhadap apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka akan kerjakan. Mereka akan selalu optimis. Itu adalah marketing. Kalau pesimis ya gimana ya? Ya nggak akan tercapai karena saya meyakini bahwa keyakinan itu adalah setengah dari kemenangan, ya. Setengah dari goal kita itu tercapai kalau kita yakin. Berarti yakin itu kan optimis, ya. Setengahnya lagi apa, Rek? Setengahnya lagi adalah usaha. Jadi sebenarnya 50-50 antara optimistik, keyakinan dengan usaha kita. Tapi setidaknya ketika kita optimistik, kemudian kita memiliki keyakinan dan dibarengi dengan usaha yang ini, pasti insya Allah akan menghasilkan buah yang sangat manis. Kemudian, nah ini orang marketing itu harus sering mengumpulkan testimoni. Nah, makanya kenapa kalau di online shop itu selalu ada banyak bintang dan kita akan memilih toko yang bintangnya banyak, gitu ya. Kenapa kemudian ini coba testimoni itu siapa ya? Apa ini? Antangin atau tolak angin, gitu ya. Kenapa kemudian mereka apa namanya? Brand ambasadornya atau ininya itu bisa jadi siapapun, nggak hanya artis yang ini. Kenapa? Karena itu bisa jadi sebagai testimoni. Misalkan Renal Kasali gitu ya. Kita tahu Renal Kasali itu bukan artis, bukan apa. Kenapa dia dijadikan sebagai ininya? Ya karena kita berharap orang yang expertise di lain bidang itu juga ini. Kalau misalkan artis mengiklani itu ya wajar karena memang dia dibayar untuk apa namanya? Untuk menjadi iklan, bintang iklannya. Tetapi kalau ini sebagai brand ambassador itu kan menjadi berbeda dan itu secara psikologis akan sangat mempengaruhi konsumen, ya. Kemudian ini yang terakhir ya. Terakhir tapi bukan berarti ini 10 ini mutlak. Semuanya masih ada banyak yang lain, tetapi paling tidak 10 hal ini harus dipenuhi, yaitu berdoa, gitu ya. Tadi ini kaitannya dengan optimistik tadi, bahwa ketika kita memiliki keyakinan penuh, gitu ya, manjada wajada, ya itulah yang insya Allah pasti akan tercapai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. So, lesson learn kita hari ini adalah jadilah marketing yang tangguh. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ika Barokah atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Acara selanjutnya, ini sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya dapat mengaktifkan fitur raise hand dan menyalakan mikrofon setelah mendapatkan instruksi dari moderator. Atau peserta dapat juga menanyakan melalui chat room Zoom dengan format nama underscore pertanyaan. Kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan. Permisi moderator, izin bertanya.
Dipersilahkan kepada saudari Kamila untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, sebelumnya mohon maaf untuk Bu Ika dan teman-teman sekalian, saya nggak bisa on cam karena jaringan di rumah saya takutnya nge-lag kalau misalnya on cam. Tadi pemaparan dari Bu Ika sangat sangat jelas sekali ya Bu. Cuman di sini saya ada sedikit pertanyaan Bu terkait konsentrasi manajemen. Nah, kan biasanya konsentrasi yang paling banyak diambil di manajemen itu ya kalau nggak pemasaran SDM gitu ya Bu. Tapi bukan berarti mendiskriminasikan konsentrasi yang lain seperti itu. Nah kadang kita tuh kayak masih ragu gitu, ngambil konsentrasi apa ya? Kayak pengen di pemasaran iya, di ini iya, tapi kayak masih belum ada ke apa ya Bu? Kepastian gitu pengennya kemana. Nah kalau menurut jenengan sendiri, yang bikin kita bisa yakin untuk ambil konsentrasi manajemen itu di mana gitu, Bu? Soalnya kan kita takut salah ambil gitu, Bu. Apalagi ini terkait untuk nanti skripsinya juga gitu. Terima kasih, Bu Ika. Ya, makasih Kamila ini. Ya, itu tadi, kenali dirimu Kamila ini. Terus kemudian jangan terpengaruh teman. Itu pesan saya. Tapi benar-benar kamu melihat saya di mana ya yang cocoknya. Satu yang paling gampang, lihat nilaimu sebelumnya. Nilaimu bagus-bagus di mana, itu adalah pengukuran yang paling bisa dipakai gitu ya. Tapi kamu juga telaah, nilaiku dulu itu benar-benar nilai sesungguhnya atau ada nilai COVID gitu ya. Nilai COVID ini banyak obral nilai gitu ya. Tapi kamu harus kenali, setidaknya itu adalah indikator yang paling mudah kamu lihat. Kalau nilai bagus berarti setidaknya kan kemampuanmu di situ lebih baik dibandingkan dengan mata kuliah yang lain gitu ya. Jadi itu adalah satu. Kemudian dari dirimu sendiri Kamila ini gitu ya. Kamu itu lebih suka ngomong gitu ya, lebih suka melihat review iklan gitu ya, suka memperhatikan produk gitu atau enggak gitu ya, atau justru kamu lebih suka melihat gimana sih orang itu apa namanya kinerjanya kok nggak bagus ya, tapi ini mungkin dia karena stres, mungkin karena itu ada namanya semacam burnout gitu ya, stres yang berlebihan gitu terusnya, kasihan ya ini, lah kamu kemana di situ? Kalau sudah gitu berarti kamu kalau kayak gini aku ke SDM nih cocoknya. Kalau aku lebih banyak melihat, ini suka lihat-lihat apa namanya produk-produk, suka lihat memperhatikan iklan, kemudian nilaimu di marketing bagus, di marketing 1 sama marketing lanjutan MPL, ya udah kamu pilih di marketing gitu ya. Atau mungkin Bu, ini kok ya Bu, bank itu misalkan gini. Ini kan harusnya ditambah ini Bu, CS-nya atau tellernya supaya tidak menimbulkan antrian yang panjang. Nah, kalau kamu ingin seperti itu ya pilihlah konsentrasi MU gitu ya. MO itu bagus gitu ya. MO itu very applicable gitu ya. Apa namanya? Benar-benar bisa dirasakan gitu ya output dari riset teman-teman MO. Atau mungkin Bu, saya nggak suka semuanya Bu, saya lebih suka data sekunder Bu, saya suka melihat apa namanya bagaimana pergerakan saham setelah atau sebelum COVID misalkan, nah itu event-event study semacam itu ya kalian berarti kalian akan lebih cocok di keuangan. Terus kemudian, saya kemampuan ini kayaknya hitung-hitungan lebih banyak di ini, ya udah ambil keuangan gitu ya. Biasanya sih ya tidak boleh mendiskreditkan, Bu saya nggak bisa kuantitatif, Bu saya nggak bisa hitungan, sehingga saya pilih marketing aja. Waduh, marketing jadi pilihan terakhir bagi mereka yang nggak suka angka ya. Tidak semacam itu, semua ada plus minusnya masing-masing, tergantung kalian itu prefernya kemana, likelihood-nya kemana, kecenderungannya kemana gitu ya. Kalau 100% merasa ini ya jangan sampai salah pilih, makanya kenali dirimu, terus kenali konsentrasi masing-masing gitu ya. Cara mengenalnya kan dulu bisa pada saat di semester 3 dan 4, mulai MP, MPL, MO, MOL, MK, MKL sama apa ya? MSDM, MSDML itu paling tidak itu menjadi apa namanya? Menjadi wacana kalian, aku lebih cocoknya di mana? Itu adalah salah satu dari sekian banyak kamu menilai saya sebenarnya cocok
Untuk di mana? Gitu Kamila ini ya. Kira-kira mungkin mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Kamila ini ya. Baik, Wika sudah sangat menjawab pertanyaan saya. Terima kasih banyak, Ibu. Terakhir, istikharah Kamila ini. Iya, Bu. Bener, Bu. Sama minta doa restu orang tua, Bu. Oh iya, Soalnya kan itu kadang makanya. kita tuh sebenarnya udah kayak yakin ya, Bu. Cuman kadang kayak akhirnya goyang lagi gitu. Duh, tapi teman-teman banyak yang ngambil ini nih, nanti aku Jangan jangan-jangan terpengaruh teman, jangan terpengaruh teman. Kalau kamu kepingin, Bu, saya suka dengan MO, Bu, saya suka layoutting, bagaimana just in time, saya suka kemudian bagaimana efektif efisiensi jam antrian itu. Udah kamu meskipun di MO kalau konco nih ambil MO, gitu ya. Tapi kalau kamu memang prefer di marketing ini dan seterusnya, ya pilih marketing. Ojo sekali lagi saya bilang ke teman-teman di sini, jangan terpengaruh teman. Karena kemampuanmu dengan kemampuan temanmu itu nggak sama. Gitu. Jangan terpengaruh teman. Kamu yakin pada kemampuan dirimu masing-masing, bukan karena kamu di situ, karena temanmu banyak di situ. Jangan. Pada saat kalian keluar dari universitas ini, universitas hidup nantinya itu jauh lebih, tantangannya lebih luar biasa. Sekarang misalkan, wah aku bisa cari temanku, pokoknya aku soulmate banget dari temanku. Nah, jangan sampai kamu nyesel suatu saat ketika kamu di luar, mereka temanmu udah punya pilihan masing-masing karena mereka memilih sesuatu yang tepat, sementara kamu salah pilihan. Tahu gitu aku nggak ngikutin temanku dulu dan seterusnya. Jangan sampai begitu. Sehingga sekarang jangan tergantung teman dan berani say no sama teman ketika itu tidak sesuai dengan hatimu, tidak sesuai dengan pilihanmu. Jangan takut berkata tidak. Gitu ya. Oke, kira-kira gitu Kamila ini ya. Baik, Wika, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Masih ada? Izin masuk, Ibu. Ya, silakan. Di kolom chat ada yang bertanya atas nama Brili. Izin bertanya, Ibu. Kendala sering ditemui dalam menyusun skripsi pada konsentrasi marketing ini. Terima kasih, Ibu. Kendala apa yang sering ditemui dalam menyusun skripsi ini? Kendalanya pada dirimu sendiri biasanya. Karena apa? Seringkali di konsentrasi apapun pada saat kita nulis skripsi, itu kan kita sudah mulai tidak terjadwal. Oke? Tidak sama seperti ketika kita kuliah. Kalau kita kuliah kan jam sekian sampai jam sekian, dosennya ini, tugasnya ini, semuanya on system, gitu ya. Kamu takut nggak dapat nilai bagus sehingga kamu ngumpulin tugas, ya kan? Tetapi ketika di skripsi kendalanya sering jadi, besok aja deh. Ini kan masih hari Sabtu, waktunya weekend, malam minggu. Besok aja. Besoknya, besok lagi. Besoknya, besok kan masih minggu ini. Nanti pengumpulan draft kan masih minggu depan. Minggu depan aja. Sebenarnya lebih bagaimana memerangi diri sendiri itu yang lebih menjadi tantangan kalian dibandingkan dengan ini. Kenapa? Terus itu faktor internal diri kita. Bisa jadi juga karena faktor eksternal gitu ya. Jadi mungkin ini semester berapa sih rata-rata? 5 atau 7? 5 ya berarti. 5 dulu. Semester 5. Dan bisa jadi begini, Rem. Bisa jadi kamu sudah dengan speed yang tinggi. Speednya tinggi, semangat luar biasa. Kerjain tiap hari, kerjain skripsi. Gitu ya. Jangan-jangan dosennya sibuk sekali. Nah, itu adalah faktor eksternal yang harus kita manage. Pada saat semacam itu ada dua hal. Jadi dosen dan juga diri kita sendiri. Ada dosen yang kadang-kadang sampai ngoleki mahasiswanya, gitu ya. Tapi kadang-kadang ada dosen yang sebel diuber-uber mahasiswanya, gitu ya. Macam-macam semuanya, punya karakteristik masing-masing. Dan bisa jadi dosennya sibuk luar biasa, sehingga waktu bimbingannya sangat terbatas, dan mungkin ketika bimbingan pun mereka harus ngantri dengan waktu yang agak lama. Nah, itu yang menjadi kendala teknis di ini. Bukan berarti kalian tidak mampu secara akademik, tetapi bisa jadi ada faktor dari diri kalian sendiri dan faktor eksternal dari lingkungan di luar itu. Dosen bukan berarti tidak mau bimbing cepat, tapi mungkin karena kesibukan mereka. Itu ya. Kemudian kenali siapa pembimbingmu. Itu harus
Ini jadi ingat. Jadi teman-teman sekalian, bukan berarti dosen satu dengan dosen yang lain itu lebih bagus dan lebih jelek, enggak. Tetapi kalian harus memahami, mengenali karakteristik, sifat, dan kesukaan dari masing-masing dosen pembimbingmu. Karena itu juga menjadi faktor penentu kamu untuk kelancaran penulisan tugas akhir. Itu harus diinikan. Misalkan, oh Pak dosen ini nggak suka di WA, nggak usah pakai SMS. Nah ya jangan. Oh ibu ini nggak suka didatengin ke rumahnya, ya jangan ke rumahnya. Jadi hal-hal kecil yang semacam itu kalian harus perhatikan. Terus kemudian pada saat komunikasi melalui tulisan, WA, email, nah itu kan bahasa komunikasi tulis itu kan kita nggak ngerti ekspresinya gitu ya. Jadi hati-hati jangan sampai seolah-olah dalam tanda kutip apa namanya ya itu dapat menyinggung apa namanya dosen misalkan. Nah itu kita harus belajar itu, Rek. Harus belajar itu, gitu ya. Bagaimana mengkomunikasikan, kan tadi di marketing kan begitu gitu ya, bagaimana how to communicate our idea to others gitu ya, itu Rek. Kemudian mudah-mudahan Brili menjawab ya pertanyaan tadi ya. Baik Bu, sudah menjawab, terima kasih Bu. Oke Brili, kemudian dari Irwan Syah ini ya, Irwan Syah. Iya Ibu. Apakah kalau pertanyaan. mau Oke. Baik Bu. Pertanyaan dari Irwan Syah, apakah kalau mau masuk jurusan pemasaran harus cakep Bu? Iya dong. Soalnya saya sendiri tidak cakep, tapi minat di pemasaran. Apalagi terkadang ketika mau masuk di bank itu kan dilihat wajahnya, enak dipandang jelas. apa enggak. Ya, terima kasih Bu. Irwan Syah, di sini Irwan ini, ayo buka kameramu. Deloi seberapa gantengmu. Tunjukkan di sini. Di Irwan. Wan, mana? Kamu jangan chatting aja. Di Irwan, nggak mau keluar ini Irwan ini. Oh, menghilang ini. Nah, ini yang nggak boleh ya. Hit and run ini nggak boleh. Habis keluarin pertanyaan kemudian menghilang. Di marketing juga nggak boleh. Makanya kenapa tujuan marketing jangka panjang adalah loyalitas. Loyalitas adalah penciptaan value, nilai untuk jangka panjang. Tetapi kalau kita konsep yang dulu itu adalah penjualan kan, salesmanship, bukan marketing ya. Kalau salesmanship itu adalah menjual, dapat untung segede-gedenya, terus kemudian kita menghilang tanpa kita memperhatikan nilai yang kemudian membuat itu hubungan jangka panjangnya semakin terbangun. Oke. Irwan, ini kembali ke Irwan lagi. Irwan, cakep dan enggaknya itu adalah relatif. Ya. Pasha aja pede kok. Ya Pasha yo. Yang penting nek zoom itu kameranya sorot lampunya sing ini Irwan. Oke Irwan, tidak harus begitu ya. Apa namanya? Tidak harus cakep yang secara definitif. Ya apa sih? Kita juga mendefinisikan cakep itu seperti apa gitu ya. Apakah ketika hidung mancung putih gitu terus itu menjadi satu indikator cakep? Ya enggak juga. Cakep itu sebenarnya berangkat keluar dari diri kita. Ketika kemudian kalau orang Jawa ajining diri saka busono, ajining lati, ajining itu dari lati. Dan artinya apa? Bahwa kita harus menghargai diri kita dengan apa? Dengan cara kita berpakaian. Oke. Jadi ajining rogo saka busono. Kita menghargai diri kita dari busana yang kita pakai. Bu, saya kalau nggak kardinal, enggak Bu. Nggak mau. Bu, saya kalau nggak Levi's, enggak. Bukan itu yang dimaksud ajining rogo saka busono, gitu ya. Tetapi bagaimana kita menggunakan pakaian itu secara baik, pas gitu di badan, enak dilihat. Enak dilihat, Rek. Bukan berarti bagus bermerek, tapi enak dilihat. Meskipun kamu beli di Jalan Jawa depan SMA 2, kalau enak dilihat pasti kan lebih kelihatan ini. Lagian toh siapa yang mau lihat belakang sini? Oh ini crocodile, oh ini Nevada, oh ini kan enggak juga. Tapi ketika dipakai bagus pas di badan, kelihatan ini itu kan lebih bagus. Kemudian ajining diri sokolati. Jadi menghargai diri itu dari lisan kita, ya.
Kalau lisan kita baik gitu ya, smile gitu ya, apa namanya, tata bahasa kita bagus, kemudian redaksionalnya bagus, itu kan juga jadi bagus gitu ya. Bukan berarti cakep yang dalam arti harfiah loh Irwansah ya, tapi dari situ itu juga bisa menunjukkan apa namanya, kecakapan kita gitu ya. Jadi sesuatu itu tidak semuanya semata-mata cakep secara fisik wajah dan kulit kita yang secara physically ya, tetapi bagaimana kita mengeluarkan kecakapan kita itu dari dalam, kira-kira gitu. Kalau semuanya dianggap cakep, di Ethiopia nggak ada marketing, nggak ada orang marketer, karena di sana semua hitam gitu ya. Kalau marketer harus putih, enggak Irwan, bukan itu. Jadi jangan berkecil hati Irwan gitu ya. Lah apa menenek kamu malu-malu begini, kamu nggak, lah gimana kamu mau jadi marketing kalau kamu masih jadi orang pemalu. Orang marketer itu salah satunya adalah putus urat malunya gitu ya. Tetapi bukan berarti kita memaksakan ide kita seperti yang tadi saya katakan, tetapi bagaimana mentransfer ide kita agar supaya orang mau menerima ide kita, tetapi bukan memaksakan ide-ide kita, konsep-konsep kita kepada mereka. Kira-kira begitu ya. Jadi Irwan, jangan berkecil hati. Besok datang ke barbershop, beli pomade, beli baju di Matahari meskipun diskon 70% nggak apa-apa, Wan. Yang penting matching. Tanya nanti sama si Putri. Ya, Put, yang cocok mana Put? Atau tanya Ica. Yang mana yang cocok? Ica ajak ke ini. Ica kasih sogokan Nevada satu t-shirt. Pasti kamu akan dipilihkan. Oh ini cocok sama Irwan. Gitu. Ya, Wan ya. Oke, menurut saya secara ini penampilan itu adalah bagaimana mengeluarkan inner beauty kita pada saat kita melakukan komunikasi dengan orang lain. Itu menurut saya Wan ya, bukan pada physically. Oke. Irwan mudah-mudahan bisa ini ya Wan. Oke, jangan kecil hati Wan. Harus pede Wan, ya. Pede tapi jangan kepedean. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Wih, ini ada jawabannya Vera nih. Semua orang good looking, Wan, di mata orang yang tepat. Ya, pasti kamu akan sangat tanya ibumu, Wan. Pasti kamu anak yang paling cakep. Ya, oke. Ada lagi pertanyaannya? Saya pikir itu. Ada pertanyaan dari Mas Aldi. Mas Aldi melakukan raise hand kepada Mas Aldi. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator atas kesempatannya dan juga Ibu Ika. Mohon maaf sebelumnya nggak bisa on cam karena saya pakai komputer. Di komputernya ini nggak ada kameranya. Oke, baik. Ibu, saya ingin bertanya Ibu, di dalam perkuliahan kita selalu diberikan yang namanya tentang materi dan terus materi Ibu. Di sini saya ingin bertanya, tadi Ibu Ika juga kan menjelaskan tentang kalau di dunia marketing itu tidak konsisten, bahkan tidak bisa didebat. Nah, kita kan juga memiliki... Tidak bisa didebat apanya, Aldi? Di dalam dunia pekerjaan Ibu, kita kan belum tahu juga Ibu kayak gimana kondisi lapangannya dan kerjanya tuh kayak gimana. Nah, bagaimana cara kita untuk menghadapi akan adanya suatu hal yang baru di dalam pekerjaan itu Ibu. Sedangkan kita sendiri ketika keluar dari perkuliahan kita kan juga belum mengenal tentang dunia pekerjaan, tentang apa aja yang harus dilakukan gitu. Dan tentang juga budaya yang ada di sana gitu. Jadi biar kita nggak kaget atau benar-benar siap dalam dunia pekerjaan itu bagaimana Ibu? Terima kasih. Baik. Terima kasih. Contoh paling gampang, Aldi ya. Pada saat kamu lahir, kira-kira kamu tahu nggak setelah lahir saya mau ngapain? Mau terjadi apa? Nggak kan? Ya, sama. Kita tidak ada satu orang pun yang tahu besok kita itu seperti apa gitu ya. Tetapi kita bisa melakukan prediksi. Jadi kalau misalkan saya di sini maka prediksinya gitu. Kemudian ketika saya nanti Bu, saya itu kan di kampus Bu, saya nggak pernah ngerti dunia kerja Bu. Ya, kamu harus mulai memahami dunia kerja. Satu, dari mana kamu bisa tahu? Dari sumber orang yang sudah bekerja. Dua, dari kamu mengikuti banyak magang.
di tempat kerja. Itu adalah salah satu cara preventif pada saat kamu benar-benar nanti terjun di dunia kerja. Kemudian apa namanya? Sementara budaya, misalkan saya keterima di suatu organisasi atau tempat kerja gitu, saya kan nggak ngerti orang-orangnya seperti apa. Ya, kamu pelajari perusahaan itu bergerak di bidang apa, kemudian bagaimana sih orang-orangnya. Ya sementara kamu wait and see, gitu ya. Oh, kamu pelajari dulu. Tapi yang jelas kamu harus tetap jadi orang yang baik gitu loh maksud saya. Tetapi tidak harus kemudian kamu reaktif terhadap sesuatu. Oh, Bu, katanya orang marketing harus begini-begini. Ya, kamu tetap baik, tetap seperti biasa, as usual lah. Tetapi kamu tetap wait and see. Oh, karakteristiknya kalau di perusahaan ini budaya organisasinya seperti ini. Berarti saya harus mampu menyesuaikan. Oke, jadi bagaimana kemampuan kita untuk beradaptasi itu menjadi penting. Karena tidak ada satupun di dunia ini yang semuanya sesuai dengan keinginan kita, Rek. Yang ada adalah bagaimana kita beradaptasi dengan kondisi yang ada. Kalau semuanya seperti harapan kita, seperti kemauan kita, Gusti Allah bingung. Dari 69 anak, keinginannya beda-beda gitu ya. Jadi kemampuan kita beradaptasi, kemampuan kita untuk menjadi volatile ya, kalau orang keuangan kan volatilitasnya tinggi ya, kita fleksibel gitu. Kalau misalkan budaya kerjanya begini ya kita begitu. Jadi kemampuan kita, fleksibilitas kita dan kemampuan kita untuk beradaptasi itu yang bisa membawa kita untuk menjadi sambil terus kemudian kita adalah self assessment ya, mengevaluasi diri terus menerus. Aku ini kurang apa sih? Apa kurang cakep ya kayak si Irwan tadi. Oh, nek kurang cakep saya harus ke mana, LBC. Saya harus ke mana lagi itu, RH gitu ya. Oh, badanku kurang keker nih, ya pergi nge-gym gitu. Artinya ada beberapa hal ketika itu kamu bisa perbaiki, ya perbaiki, Rek. Gitu ya. Tapi dalam tanda ini yang positif perbaikannya. Nah, jadi mungkin itu Aldi, mudah-mudahan itu bisa menjawab. Jadi kemampuan kita untuk flexibility and bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan baru itu penting. Karena kalau kalian tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, ya udah kalian akan selalu menggerutu, menjadi orang yang penggerutu. Kamu kalau ingat zaman dulu masih kecil ada tujuh kurcaci gitu ya, itu salah satunya kan ada yang tukang menggerutu aja gitu ya. Apa sih menggerutu itu apa ya? Ya nggak pernah bersyukur gitu ya. Ya di lingkungan baru, di tempat baru, kemampuan kita untuk beradaptasi itu yang menjadi penting, gitu ya. Aldi, mudah-mudahan you get the point ya. Baik Itu Ibu, mungkin terima Aldi. kasih. Ya, masih ada lagi kah? Mohon maaf Ibu, masih ada satu pertanyaan. Akan Oke, baik. tetapi saya jeda azan dulu Ibu. Waktu jedanya Oke, 10 masih menit. ada jeda azannya. Oke. Oke, Bu. Terima kasih Ibu.
Baik, saya akan melanjutkan acaranya. Kepada Mbak Yosi, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya suara saya sudah bisa terdengar jelas belum ya? Mohon maaf, suaranya putus-putus. Kalau sekarang apakah bisa terdengar dengan jelas? Putus-putus suaranya. Mungkin kepada Mbak Yosi bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Terima kasih. Kepada seluruh peserta, sembari menunggu pertanyaan dari Mbak Yosi di kolom chat, alangkah baiknya jika kalian mengisi absensi di kolom chat. Permisi, Bu Ika. Ya. Saya ingin membacakan pertanyaan dari Mbak Yosi dengan isi pertanyaan. Tadi saya melihat Ibu Ika memaparkan terkait prospek kerja konsentrasi manajemen pemasaran. Namun, beberapa prospek tersebut ada pada perusahaan. Yang saya tanyakan, jika akan menjadi pengusaha, apakah konsentrasi manajemen pemasaran ini merupakan aspek terpenting dalam menjalankan sebuah usaha? Terima kasih. Oke. Ya, penting, sangat penting, gitu ya. Makanya tadi saya bilang, itu adalah ketika kita bekerja untuk orang lain, gitu ya. Tetapi aspek ketika kita milih konsentrasi marketing itu sebenarnya capaian kita tidak hanya di sebagai pekerja, tetapi kita juga bisa menjadi orang yang memperkerjakan orang. Artinya kita bisa menjadi seorang entrepreneur, gitu ya. Dan itu wajib dikuasai. Kenapa? Coba kalau kita lihat konsep usaha yang sekarang, BMC, bisnis model kanvas. Bagaimana kemudian kita menciptakan ide bisnis itu dari 9 kata kunci, 9 kunci. Kunci yang paling pertama apa? Kunci yang paling pertama adalah bagaimana kita mengetahui segmen pasar kita. Nah, kalau kita mengetahui siapa segmen pasar kita,
apa yang menjadi kebutuhan dari pasar kita, kemudian sifat karakteristik pasar kita semacam apa. Nah, disitulah baru kita muncul. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk bisa berbisnis atau membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan pasar yang ada. Jadi makanya penting. Kemudian kalau kita sudah itu, bagaimana strategi pemasaran yang kita lakukan. Jadi itu menjadi sesuatu yang justru sangat related on entrepreneur gitu ya, marketing itu penting banget gitu. Selain kita bagaimana memproduksi barang kita bisa ini, tetapi bagaimana memasarkan barang itu butuh keterampilan dan butuh pengalaman di dalam memasarkan. Dan butuh intuisi. Kadang-kadang marketing itu juga butuh intuisi. Intuisi marketnya itu biasanya terasah berdasarkan experience. Kira-kira begitu, Yosi ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Yosi. Oke, sudah? Tidak ada lagi pertanyaan? Mungkin sejauh ini sudah, Bu. Oke, Baik, baik. saya tutup saja sesi tanya jawab. Oke. Terima kasih kepada Ibu Ika Barokah atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Mohon maaf. Nah, baik, terima kasih kepada Ibu Barokah telah menyampaikan jawaban-jawabannya. Baik, kepada Ibu Ika Barokah bisa menyampaikan closing statement-nya. Kepada Ibu Ika Barokah dipersilahkan. Oke, tadi sebenarnya ada di slide saya. Lesson learned-nya hari ini adalah jadilah marketer yang tangguh. Ya, untuk menjadi marketer yang tangguh, apa yang harus kita lakukan? Itu tadi. Jalin komunikasi yang bagus, to be a good performer, gitu ya. A good performer itu bukan hanya handsome and beauty, tetapi adalah inner beauty-nya yang harus dikemukakan. Kemudian kita persisten and konsisten, keluar dari zona nyaman, itu adalah, dan jangan lupa, don't forget to be always pray. Itu yang terpenting. So, lesson learned kita hari ini adalah jadilah marketer yang tangguh. Oke, thank you. Terima kasih, moderator. Masih mute, moderator? Baik, terima kasih kepada Ibu Ika Barokah yang telah menyampaikan closing statement-nya. Baik, acara selanjutnya memasuki sesi dokumentasi. Saya himbau kepada partisipan untuk menyalakan fitur kamera, dan kepada panitia yang bertugas dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya kepada seluruh partisipan, saya persilahkan untuk mengaktifkan fitur kamera, dan saya persilahkan kepada seluruh partisipan untuk memberikan gaya terbaiknya. Berhubung di sini terdapat 3 slide, jadi akan saya mulai dari slide pertama dalam hitungan 1, 2, 3. Kemudian slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada panitia yang bertugas. Saya ingatkan lagi kepada para peserta untuk mengisi absensi yang telah disediakan di kolom chat. Tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Ibu Ika Barokah yang telah memberikan ilmunya mengenai konsentrasi manajemen pemasaran. Terima kasih kepada panitia dan juga partisipan yang telah hadir dalam acara manajemen konsentrasi discussion dari awal hingga akhir. Semoga informasi dan ilmu yang telah kita dapat bisa bermanfaat di kemudian hari. Jangan lupa, teman-teman, acara manajemen konsentrasi discussion ini akan hadir kembali pada tanggal 5 September 2021 dengan pembahasan terakhir yaitu konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Saya, Muhammad Abdullah Pasha,
selaku moderator manajemen concentration discussion pada hari ini menyampaikan mohon maaf jikalau ada kesalahan dalam pengucapan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya semuanya. Saya mohon izin live.